Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama aku, Hilda. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang teori psikologi. Tonton video selengkapnya. Teori psikologi Sigmund Freud. Teori ini menganalisis kehidupan jiwa manusia sampai pada alam bawah sadar. Karena sebagai makhluk individu, seorang manusia selalu mengalami konflik batin dalam keresahan dan ketekanan jiwa. Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari perilaku dan aspek kejiwaan manusia. Terdapat beberapa kajian psikologi, di antaranya yaitu psikologi kepribadian. Teori psikologi Sigmund Freud dalam Albertine Minderab 2010 10-11 yang membandingkan jiwa manusia dengan gunung es, yaitu bagian yang lebih kecil yang timbul di permukaan air, menggambarkan daerah ketidaksadaran. Sigmund Freud dalam Albertine Minderab 2010 20-21 membagi susunan kepribadian manusia menjadi 3 sistem, yaitu yang pertama, das Es atau Id, merupakan aspek biologis dan sebagai lapisan kejiwaan yang paling dasar. Id berisikan hal-hal yang dibawa sejak lahir, yaitu naluri-naluri bawaan, seksual dan agresif, termasuk keinginan-keinginan yang direpresi. Id berfungsi untuk mencapai kepuasan bagi keinginan nalurinya sebagai prinsip kesenangan. Oleh karenanya, Id tidak mengenal hukum akal, dan Id tidak memiliki nilai estetika atau akhlak. Hanya ada dua kemungkinan bagi proses Id, yaitu berusaha memuaskan keinginan atau menyerahkan kepada pengaruh ego. Yang kedua, das Ich atau ego merupakan aspek psikologi dari kepribadian yang timbul karena kebutuhan untuk berhubungan dengan dunia kenyataan atau realita. Ego mempergunakan energi psikis yang dikuasai untuk mengintegrasikan ketiga aspek kepribadian agar timbul keselarasan batin, sehingga hubungan antara pribadi dengan dunia luar dapat mempergunakan energi psikis secara baik. Maka akan timbul konflik internal atau konflik batin yang diekspresikan dalam bentuk tingkah laku yang patologis dan abnormal. Yang ketiga, das Überich atau des superego merupakan aspek psikologi kepribadian yang fungsi pokoknya menentukan benar salahnya atau susila tidaknya sesuatu. Dengan demikian, pribadi dapat bertindak sesuai dengan moral masyarakat, yang merupakan sistem kepribadian yang berisikan nilai-nilai dan aturan-aturan yang sifatnya evaluatif, menyangkut baik buruk, yang diajarkan dengan perintah dan larangan yang dilakukan dengan norma-norma agama. Superego cenderung menentang baik id maupun ego dan membuat dunia menurut konsepsi yang ideal. Nah, sekarang kita akan menganalisis teori psikologi dalam novel Setetes Embun Cinta Niyala karya Habibur Rahman El Shirazi yang diterbitkan oleh Republika Penerbit pada tahun 2005 setebal 58 halaman. Tokoh Aku dan Niyala adalah dua tokoh utama dalam novel Setetes Embun Cinta Niyala karya Habibur Rahman El Shirazi. Posisi tokoh utama itu ditetapkan berdasarkan penelusuran terhadap tokoh-tokoh yang ada dalam novel Setetes Embun Cinta Niyala karya Habibur Rahman El Shirazi. Tokoh Aku merupakan tokoh yang banyak diceritakan dalam novel tersebut. Tokoh Aku sering terlibat dengan tokoh lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, tokoh yang selalu muncul dalam cerita dan mengalami berbagai konflik batin adalah tokoh utama dan Niyala. Dalam pembahasan ini dapat dianalisis berdasarkan data yang dilakukan terhadap novel Setetes Embun Cinta Niyala karya Habibur Rahman El Shirazi dengan menggunakan kajian psikologi sastra. Dengan mencari peran serta perwatakannya dapat membantu menemukan konflik batin yang terjadi pada tokoh utama dan dianalisis dengan menggunakan teori psikologi Sigmund Freud, yaitu aspek id, ego, dan superego. Yang pertama, aspek id pada tokoh Niyala, yaitu muncul pada saat ia menerima surat yang dikirim ayahnya dari Sedempuan, perihal perjodohan dirinya dengan Roger. Nah, Niyala ini tidak menginginkan perjodohan itu. Dorongan aspek id dari dalam dirinya membuat ia kebingungan untuk berhadapan dengan masalah tersebut. Berikut kutipannya. Dan dapat disimpulkan bahwa Niyala lebih memilih dirinya mati daripada harus memenuhi isi surat itu. Namun sebagai seorang anak yang soleh dan berbakti membuat kacau pikirannya. Nah, yang kedua, aspek ego tokoh Niyala. Pada tokoh Niyala, aspek ego dipertahankan untuk mencapai kepuasan dan terpenuhi aspek idnya. Nah, Niyala berusaha mencari jalan terbaik agar ia tidak menjadi istri Roger dan tidak mengorbankan ayahnya untuk permasalahan hutang piutang yang sedang dialaminya. Berikut kutipannya.
Dapat disimpulkan bahwa tokoh Niyala adalah seorang anak yang berbakti dan soleha. Ia tak sanggup menolak permintaan dari ayahnya itu mengenai perjodohan yang dihadapkan padanya. Ia berusaha mencari jalan keluar dari permasalahan yang sedang ia alami saat ini tanpa ada yang harus ia korbankan. Yang ketiga, aspek superego tokoh Niyala. Aspek superego pada diri Niyala muncul pada saat Faik, kakak angkatnya itu, menyatakan keseriusan dirinya yang ingin menikahi Niyala. Berikut kutipannya. Dapat disimpulkan, Faik berperan sebagai superego yang menjadi penyeimbang dan penyelesai konflik batin yang dialami Niyala dari dorongan aspek id dan ego yang mempengaruhinya. Konflik batin, tokoh utama dalam novel Setetes Embun Cinta Niyala karya Habibur Rahman El-Zirazi. Pada novel tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadi keseimbangan antara aspek id, ego, dan superego yang dialami Niyala. Pendorong id disaring dan dipuaskan dengan ego. Ego menyaring dorongan yang ingin dipuaskan oleh aspek id. Sementara aspek id, Niyala menonjol sejak kedatangan surat yang dikirim ayahnya dari si Dempuan. Superego menjadi pengendali dan penyelesaian dari permasalahan yang muncul. Nah, itulah dia analisis teori psikologi dalam novel Setetes Embun Cinta Niyala karya Habibur Rahman El-Zirazi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.